datang di MIP Talks. Siap berbincang dengan kami? Mari kita berbincang tentang berkreasi di tengah pandemi. Bersama narasumber kalian, Ivan Saputra Alam. Mari kita sambut moderator kalian, Perdana Kartawiyuda. Mari kita sambut pembicara berikutnya, Ivan Saputra Alam. Halo Van. Halo, ya kedengeran nggak sih? Kedengeran. Ya. Apa kabar Van? Baik. Artistik banget ya background lo. Kagak lah, lagi di rumah aja nih, santai. Gila, parah. Ini emang di setting ya? Kagak, emang ini kamar gue. Kayak gini. Oh gila. Kabarnya udah artistik banget. Syuting gimana? Gue ngeliat di Instagram lo kayaknya tiap hari di pantai lagi. Ini bikin music video atau bikin film gitu. Kayak tiap hari syuting, enak banget. Ini antara syuting apa jalan-jalan? Ya emang konsepnya ada yang kali ini ada kayak short film gitu sih. Jadi trilogi gitu yang ini. Terus agak ambil aliran naturalistik gitu. Jadi kayak sungai, air terjun, gunung. Sekalian jalan-jalan. Seru banget soalnya kalau gue lihat di Instagramnya Evan. Iya. Terus kalau teman-teman buat yang informasi aja, Ivan Saputra Alam ini adalah dia udah banyak banget bikin music video untuk banyak artis ya, buat musisi gitu, dan di era pandemik ini juga masih produktif bikin music video. Tapi kalau teman-teman ngikutin Instagramnya, dia nggak cuma bikin music video, tapi dia selama pandemik ini juga ngerjain beberapa project iseng kali ya, Van ya. Maksudnya yang kemudian tapi tetap kayak keren aja gitu sebenarnya kalau kita tonton gitu ya. Nah, secara spesifik nih, gue pengen tahu bagaimana, karena ini sesuatu yang kayaknya ada yang dibikin sendiri, ada yang dibikin kayaknya profesional gitu. Dari segi gadget, gimana sih pertimbangannya gitu? Mungkin ada yang bisa di-share ke teman-teman yang di sini selama pandemik, syuting dengan kru yang nggak ada krunya kali, sama kru yang lebih banyak orangnya gitu. Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ada di sini. Rahasia dapur lo kali. Rahasia dapur, siap. Ini gue share screen kali ya. Gue udah bikinin yang lumayan rapi. Nah, di sini yang penting selalu gue anut adalah kita tuh harus tahu benar kalau coba ke slide kedua nih, sorry. Oke, jadi ada 3 nih differentiation-nya. Yang pertama tuh style of shooting. Style of shooting kalian tuh mau seperti apa? Misalkan mau production style yang benar-benar proper, yang ada storyboard-nya kah, ada shot list-nya kayak gitu. Oke, emang ada kayak gitu. Tapi ada juga yang documentary style. Ya, documentary style ini tuh lebih mengapresiasi sisi perasaan spontanitas, having fun gitu. Kita seneng-seneng sama footage yang kita ambil gitu ya. Kita berkarya juga di situ. Nah, terus yang kedua itu ease of use. Kalau ease of use ini tuh kita tuh kenal nggak sih sama gadget yang kita pakai ini? Karena penting banget hal itu penting banget ketika kita nggak biasa syuting pakai kamera A misalkan. Kalau kita sekalinya syuting pakai kamera A, bakal jadinya kita nggak familiar gitu. Istilahnya kita sama kamera kita tuh harus dekat gitu. Nah, yang terakhir itu production quality-nya. Kalau production quality ini misalkan ada kliennya, ada budgetnya. Nah, beda juga tuh gambaran di produksi dan pertimbangan ke sosial, misalkan outputnya nanti kemana, ke sosial media kah, ke YouTube kah, atau ke layar lebar misalkan. Nah, kayak gitu wisely akan memudahkan kita untuk menyusun gadget-gadget yang akan kita susun tuh apa aja gitu. Nah, dari situ juga gue membagi kebutuhan gue. Nah, misalkan di selanjutnya nih, di page selanjutnya. Nah, ini misalkan ini pas syuting video ini kemarin, pas hari pertama
Corona masuk ke Indonesia. Kayak tren gitu ya, masuk ke Indonesia. Iya. Nah, jadi, pas syuting ini nih, kita tuh udah tahu mau ambil apa, udah ada storyboard-nya, udah jelas konsepnya segala macam. Nah, kita memutuskan untuk pakai kamera yang lumayan ribet untuk di-operate. Gadget kita tuh kali ini, banyak yang ribet gitu ya, jadi lensanya berat-berat juga lah, terus kayak, gitu, gue kasih nih perbandingannya heavy, hard to operate, big file size, itu juga penting tuh, memilih gadget juga penting, kita lihat file size-nya nanti, bisa nggak kita post production-nya kita rapih nantinya, karena itu yang paling penting juga. Nah, Mhm. perlu banyak orang juga untuk menghandle gadget yang seperti ini gitu. Dalam skala produksi seperti ini, gue pikir, oh oke, kita seimbangkan ya, image quality sama yang Mhm. tadi ease of use-nya. Oh berarti seimbang, dibutuhkan memang di dalam Mhm. proyek ini. Nah, Ya. selanjutnya lagi, oke, nah ini BTS-nya waktu itu. Jadi ini masih hari Mhm. pertama corona ya. Jadi kayak, nah baru satu orang tuh yang Mhm. pakai masker gitu ya. Kalau sekarang jangan ditiru, ya. Iya, next lagi. Oke, nah ini juga sama, kalau komersil juga sama kayak gitu. Langsung aja di next ini. Ini Nah, juga corona pakai lu bikin pas corona ini bikinnya? ini juga sama. Jadi setelah si video itu shoot, ya shoot yang ini kita, Oke. gitu. Nah, Lalu coba lalu? next lagi. Ya, kalau ini udah tahun lalu. Ini maksudnya gue Oke. pengen tunjukin kalau, di dalam suatu produksi yang proper kita juga maksudnya memungkinkan kalau untuk pakai gadget gadget yang kita sesuai dengan apa namanya, kemampuan kita gitu. Mhm. Coba next Mhm. lagi deh. Nah, kalau misalkan documentary style kayak gini ya, istilahnya yang kayak videografi banget gitulah. Nah, kita, apa namanya, gue sering cari inspirasi di jalanan gitu, kayak misalkan, Mhm. eee, lihat street photography gitu ya, terus kayak kita, videoin sedikit, spontan aja gitu loh, having fun Mhm. doang sih. Jadi, yang gue pilih Mhm. adalah kamera-kamera Sony yang jelas, light, easy to operate, apa namanya, file Mhm. size-nya juga ringan gitu ya. Gadgetnya Mhm. misalkan kita pilih lensanya juga yang ringan-ringan gitu ya. Jadi kita tuh merasa terkoneksi sama kameranya dan mudah dibawa kemana-mana. Set ada momen Mhm. langsung taruh, set ada momen gitu kan, langsung Mhm. beda banget sama production style gitu kan. Nah, Mhm. kalau Mhm. yang kayak gini, tapi kita harus mengorbankan sedikit image quality kita. Jadi kita harus emang udah harus tahu itu dan kita harus udah tahu kapasitas kamera kita tuh seberapa besar untuk kita tarik di post pro-nya gitu nanti Oke. setelahnya Tapi lu gitu. ini lo dengan kesadaran bahwa emang luarannya emang buat di Instagram gitu-gitu ya atau di Ya, sosial media aja gitu kan? benar benar. Benar Mhm. banget gitu. Coba next Oke. lagi. Nah, di saat-saat corona seperti ini, gadget yang paling penting kita butuhin sebenarnya laptop. Karena laptop itu sendiri kemarin tuh gue bisa gali-gali proyek-proyek gue yang sebelumnya atau kayak, street shooting gue kemarinnya. Makanya jadi tuh yang kemarin gue bikin yang tadi di atas, The Nude Nadi Mhm. Jakarta. Itu bisa Mhm. ditonton itu tuh, jadi montase-montase selama ini gue pernah syuting, eee, cuman yang tadinya iseng-iseng ternyata bisa kita, jahit masing-masingnya jadi satu kesatuan runtutan cerita, oh ini di Jakarta, gitu. Sama Mhm. halnya seperti waktu itu gue bikin, short documentary film ini pas, eee, documentary 2 ya, documentary 2 sama Mas Anggi juga ini. Ini one man Mhm. only, gue ke Banyuwangi terus, shoot di Kawah Ijen. Nah, di saat-saat itu juga, oh, gue bersyukur kenapa, kita nggak pilih, settingan gadget yang, apa namanya, luar biasa image quality-nya, tapi meribetkan kita. Nah, itu kan juga nanti akan menurun kualitas kita secara gambar, karena satu, misalkan gede-gede gitu kameranya ya, terjadi Mhm. adanya objektifikasi antara kita sama si subjek. Nanti subjeknya merasa terintimidasi, terus kayak jadi nggak menjadi dirinya sendiri, gitu kan. Jadi Mhm. misalkan Mhm. kalau kita pakai kamera yang lebih kecil, itu bakal memudahkan kita, bakal lebih enak ke subjeknya, itu sih dalam Mhm. dokumenter enak banget, Mhm. Mhm. gitu. Coba, di next lagi aja terus. Nah, iya ini terakhir juga ini nih, ini juga pas isu corona pertama di Cina tapi. Jadi ini yang, awal awal Januari banget, baru kita syuting. Ini syutingnya di Mhm. Sydney, pas lagi kebakaran di Sydney tuh, yang kebakaran hutan. Nah, kita Ya. syuting di sini. Jadi banyak perpindahan lokasi juga. Nah, ini full semua kamera juga pakai kamera yang pakai kamera Sony doang. Oh ya? Jadi kenapa waktu itu gue memutuskan pakai kamera Sony, karena gue nggak kita tahu konsepnya seperti apa, kita udah punya storyboard, kita udah, apa namanya, treatment-nya udah tahu segala macam udah jelas, tapi yang satu Mhm. yang nggak jelas adalah kita nggak punya budget dan waktu untuk location scouting. Location scouting Mhm. itu sangat penting buat
buat kita untuk menentukan lokasi-lokasi ini. Nah, pada saat itu gue memutuskan ya udah kita, lebih enak aja, lebih praktis, walaupun kita menurunkan sedikit image quality-nya, gitu. Ini Mhm. waktu itu gue bikin 5 music video, 5 series gitu, semuanya berkesinambungan buat Mhm. Ardhito Pramono. Mhm mhm. Craziest Thing Happened in My Bed. Gitu, terus, next juga lagi, nah ini BTS-nya waktu itu, BTS. Tuh bener-bener kayak gampang gitu, ke sana kemari, lari, ganti angle gitu kan. Kalau production kan Mhm. kita, apa namanya, lebih sulit gitu ya, misalkan Mhm. setting lensanya segala macam, Mhm. mengukur fokus dari titik satu ke titik lainnya gitu ya, Mhm gitu sih. mhm. Banyak yang menjadi pertimbangan yang harus kita korbankan, yang mana yang harus kita, dulukan gitu. Oke, Mhm. gitu sih. Coba ke bawah lagi deh, ini juga sama, waktu itu bikin di Overtones di Hong Kong juga gitu treatment-nya, Mhm. Mhm. gadgetnya. Langsung aja. Ini Gue gadgetnya punya sama ya, 15 sama kayak sebelumnya? ya sama, bener. Mhm. Nah ini yang, waktu itu gue bikin di, pas lagi karantina nih, terus kayak, Mhm. waduh gila 2 minggu gitu kan, di rumah, terus kayak, bikin apa ya gitu, ya udah gue nulis, terus kita bikin, short apa namanya, short video essay gitulah, apa aja yang, Mhm. menjadi pemikiran-pemikiran gue, habis itu hal-hal yang, ada nilai nilai perasaan yang ke gue gitu, yang melekat, Mhm. gitu. Ini bisa ditonton Mhm. di YouTube gue, promosi gitu Ci ya. Ini ngerjainnya lu sendiri atau ada temennya? Enggak, ini sendiri, bener-bener sendiri. Semuanya ini sendiri di video ini? Iya, sendiri. Berarti pakai tripod kayak gitu-gitu ya berarti? Iya, bener, pakai tripod, framing sendiri, oh kurang maju dikit, Oh gitu? gitu sih. Gokil. Iya. Oke 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 oke. Terus terus terus? Oke, next aja ini, setelah ini. Nah, ini juga, ini menjadi, excuse gua kalau sebenarnya gadget kita tuh tidak terlalu penting. Kalau misalkan kita, yang penting tuh konsep kita yang kita bangun di pas saat pre-production gitu. Ini waktu gua Mhm. kolaborasi sama Oppo, waktu itu kita ke Sumba, habis itu bikin, Mhm. video tentang betapa bagusnya si kamera HP ini. Karena Mhm. kamera HP kita sekarang ini udah bisa kita jadikan alat syuting ya. Sebenarnya Betul. pas, kita nggak, apa namanya, sama sekali nggak ada gadget sama sekali pun, gua rasa bukan jadi excuse kalau kita nggak bisa berkarya gitu. Sama sekali Mhm. ke Sumba ini, benar-benar pakai, kamera HP itu tok, udah kita syuting gambar dari situ semua, gitu. Oke. Coba di next lagi. Nah ini ada gambaran, syuting ketika corona. Nah ini tuh BTS yang kemarin gua lagi kerjain Mas, di sini. Tuh. Banyak ya kru lo? Iya, kalau yang produksi yang MV ini lumayan rame, jadi makanya kita memutuskan untuk pakai kamera yang lebih besar daripada Sony, waktu Ini kemarin. kameranya apa? Kemarin kita pakai Blackmagic Cinema Camera 4K. Yang ini Blackmagic ya? Ya, betul. Oke. Rental? Nah, enggak, kita punya sendiri. Oh punya sendiri, oke. Mhm. Nah, jadi dari pemilihan kamera ini juga kita bisa milih nih, nanti lensanya bakal berubah lah, perubahan lensanya. Kita bakal nambah, oh nanti nambah LCD nih, karena si Blackmagic ini kan kameranya kelemahannya, apa namanya, LCD-nya cuma di situ tok, nggak kayak Sony yang Mhm. bisa detail ke mana-mana kan. Nah, Mhm. kayak gitu tuh pertimbangan-pertimbangan kayak gitu tuh. Oh ya udah gue Mhm. memutuskan karena kemarin di Ardhito itu gue pas post prospor gue merasa, "Kok warnanya kurang ya?" Kayak gue ngerasa tuh warnanya kurang dan kita kurang ada ruang untuk bermain di post pro. Jadi kali ini Mhm. syuting-nya dengan sama, lumayan traveling gitu ya istilahnya, Mhm. traveling syuting, Mhm. kita coba scale up production deh. Gua Mhm. memutuskan kali ini kameranya kita ganti sistem semuanya. Apalagi si kamera Blackmagic ini kan baterainya ribet banget kan, jadi kita harus bawa satu kayak power bank gitu gede, terus kita casin, bawa docking casan gitu ya, terus kita Mhm. tempel semuanya di koper, jadi koper siap jalan semuanya langsung gitu. Jadi sebenarnya apa namanya, run and gun shooting ini emang semuanya tentang apa namanya, DIY gitu sih. Seru juga sih dalam apa namanya, gadgeting gitu. Tapi ini lo pas syuting ini ada alat yang dirental nggak sih? Atau semuanya kalian punya? Semuanya kita punya sih. Sebenarnya kita punya. Oke. Sama, oh iya beberapa lensa kita juga
rental sama udah sih. Oke. Ada protokol khusus nggak sih kalau dari rental gitu, Van? Kalau protokol khusus sih enggak ya, cuman kita inisiatif sih. Jadi pas, lensanya datang, Mhm, apa namanya, beberapa lensa kan waktu itu. Terus kayak, mhm, kita lapin dulu, habis itu mhm, pakai apa sih namanya itu, hand sanitizer gitu segala macam. mhm, Soalnya serem mhm. juga sih kita takut membawa corona malah ke kampung-kampung ini kan. Iya, Untungnya pas kita di kampung itu kita jarang berinteraksi sama orang-orang sekitar. Jadi kita bener-bener mhm, dateng, ya udah kita shoot-nya di situ, di lokasi itu dan kita kalau misalkan encounter orang-orang datang gitu ya pakai pakai apa namanya, pakai masker gitu. Pakai masker dan mhm, selalu pakai hand sanitizer ketika bersentuhan. Soalnya mhm, serem juga mhm, sih kemarin syuting gitu, mhm. ada ini Oke, ya, udah sih itu aja. Nah ini oke, kemarin oke. kita selesai, udah Oke, kalau wrap. dari lo kalau lo dari lo ya terakhir gitu, apa saran lo Mhm. buat teman-teman yang lagi mau syuting di periode pandemik ini, terutama dalam hal penggunaan gadget? Ya. Dalam apa ya, dari corona ini gue merasa kemarin pas pertama kali corona tuh gue merasa, bam, oh ini saatnya gue istirahat, saatnya kita belajar lebih banyak sih menurut gue. Kayak, gue tuh sebelumnya juga nggak terlalu familiar nih sama si kamera-kamera ini dan lensa-lensa apa, tapi pas corona gue, terus-terusan, nonton-nonton video, belajar-belajar terus kayak ya udah kita makin lama makin kedeket. Terus menurut gue ya itu mungkin sisi baik dari corona ya, kita jadi istirahat terus belajar di rumah sendiri. Nah, dari situ juga kita juga harus, apa ya, lebih rajin sih kayaknya, lebih rajin untuk ngulik sendiri, karena itu filmmaking is all about having fun sih menurut gua. Kayak kita seru-seruan bareng, kita belajar bareng, terus sama-sama kita ngulik-ngulik gadget. Jadi makin Hmm, makin sebenarnya emang bener peralatan tuh nggak terlalu penting, cuman ketika kita terkoneksi sama peralatan kita nih, apa yang kita pikir bisa dengan mudah terkoneksi dengan audience, itu sih. Makanya gadget-gadget juga ya, salah satu faktor yang penting sih, oke, gitu. mantap. Thank you ya, Van, udah sharing. Mantap, Mantap siap. banget ini. Singkat tapi kemudian teman-teman mudah-mudahan bisa belajar banyak dari pengalamannya Ivan termasuk lebih asik aja sih menggunakan gadget-gadget yang dipunyai gitu dan mumpung lagi corona atau mungkin bahkan lagi liburan gini bisa ada waktu buat explore gadget-gadget yang sudah dipunyai selama ini ataupun gadget-gadget baru supaya berkarya bisa lebih seru. Thank you ya, Bener, Van. siap. Teman-teman, itu tadi Ivan Saputra Alam. Yang akan kita obrolin berikutnya adalah bagaimana kemudian ketika kita melaksanakan sebuah syuting atau production, protokol apa yang kemudian harus dijalankan, terutama kalau kemudian kita sudah punya lebih banyak kru lagi nih gitu. Termasuk kalau ternyata cerita yang kita punya ini atau konsep dari film yang kita punya ini ternyata juga punya potensi untuk kemungkinan sponsorship gitu untuk kemudian dimasukkan ke dalam filmnya. Nah, kemudian gimana mengatur strateginya sponsorship dan protokol syuting untuk sebuah produksi yang memang dikerjakan di era pandemi ini. Kita ngobrolin itu semua bareng sama pembicara berikutnya, Arya Ibrahim.